Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Dia Ayuni Fauzi dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1B Stikes Utama Abdi Usada Tulungagung. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang gangguan sistem kardiovaskuler yang menekankan pada Ciro lupa. Akan menjelaskan tentang penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler merupakan jenis penyakit yang melibatkan jantung atau pembuluh darah. Penyakit ini masih merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan WHO, 63% penyebab kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kronis dengan penyakit kardiovaskuler sebagai penyebab utamanya. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis gangguan kardiovaskuler. 1. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat oleh pembekuan darah. Penggumpalan darah tersebut bisa menyebabkan otot jantung mati karena tidak dapat mendapat pasokan darah yang cukup. Jika tak segera mendapat bantuan medis, serangan jantung dapat berakibat fatal hingga berujung pada kematian. Gejala yang dapat terjadi adalah nyeri dada kiri seperti tertimpa beban berat, nyeri menjalar ke leher, rahang, dan lengan, serta sesak nafas dan berkeringat. 2. Aterosklerosis adalah radang pembuluh darah yang terjadi ketika terbentuknya plak di sepanjang dinding pembuluh darah. Hal ini bisa membuat pembuluh darah menyempit dan membuat aliran darah menjadi terbatas sehingga menyebabkan berbagai masalah pada tubuh. Penyempitan pembuluh darah ini dapat memicu penyakit stroke, emboli paru, dan serangan jantung. Ketiga, aritmia. Aritmia adalah kondisi di mana jantung memiliki irama atau ritme yang tidak normal. Jantung pun bisa berdetak terlalu lambat, terlalu cepat, atau tidak teratur. Aritmia bisa mempengaruhi seberapa baik jantung Anda bekerja. Jika detak jantung tidak teratur, maka jantung tak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Selanjutnya untuk lanjutan dari jenis-jenis gangguan kardiovaskuler, yaitu yang keempat adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner akibat penumpukan plak. Kondisi ini bisa menyebabkan pasokan darah ke jantung menjadi berkurang, sehingga tubuh tidak dapat cukup oksigen dan nutrisi penting. Penyebab terbesar dari penyakit jantung koroner adalah kebiasaan merokok. Dan untuk yang kelima adalah stroke. Stroke terjadi ketika pembuluh darah yang memasukkan darah ke otak mengalami penyumbatan. Penyakit ini biasanya terjadi karena adanya penggumpalan darah. Saat suplai darah ke otak terputus, beberapa sel otak tersebut akan rusak atau mati. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung adalah penyakit yang terjadi akibat adanya masalah atau gangguan pada salah satu atau lebih dari keempat katup jantung. Masalah yang dapat terjadi yakni katup jantung tidak cukup terbuka untuk mengalirkan darah, tidak tertutup dengan baik sehingga menyebabkan darah bocor, mengalami pembengkakan atau lainnya. Yang ketujuh yaitu deep vein thrombosis atau DVT. Trombosis vena dalam atau DVT terjadi karena terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah vena, biasanya di kaki. Pada kasus yang parah,
Gumpalan darah tersebut bisa mengalir melalui aliran darah ke paru-paru hingga menyebabkan terjadinya emboli paru. Kondisi ini bisa mengancam jiwa dan harus segera mendapat perhatian medis. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak berkontraksi dan rileks secara normal, sehingga gagal memompa darah ke seluruh tubuh sebagaimana mestinya. Kondisi ini bisa menyebabkan Anda mengalami sesak nafas. Jika dibiarkan, tentu gagal jantung akan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah penyakit yang terjadi karena adanya kelainan pada struktur jantung sejak dalam kandungan. Sebagian mungkin menunjukkan gejala sejak masih kecil dan sebagian lagi menunjukkan gejala pada masa kanak-kanak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diperbaiki dengan cara operasi, tetapi tidak selalu berhasil dengan baik, karena itu adalah gangguan dari lahir. 10. Penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah kondisi di mana aliran darah menuju kaki tersumbat karena terjadinya penyempitan arteri. Penyempitan arteri tersebut disebabkan oleh penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Kondisi ini bisa membuat kaki kekurangan pasokan darah sehingga menimbulkan rasa nyeri, terutama ketika kita berjalan. 11. Penyakit vena perifer. Penyakit vena perifer terjadi ketika adanya kerusakan pada vena yang berfungsi untuk mengangkut darah dari kaki dan tangan, lengan untuk kembali ke jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan di kaki dan munculnya varises. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi manusia, karena jantung diperlukan untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Karena itu, jantung perlu dijaga agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penyakit jantung terjadi akibat proses berkelanjutan, di mana jantung secara berangsur kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi secara normal. Pada awal penyakit, jantung mampu mengkompensasi ketidakefisienan fungsinya dan mempertahankan sirkulasi darah normal melalui pembesaran dan peningkatan denyut nadi. Diet merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur. Gunanya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Diet jantung atau diet pada orang yang memiliki penyakit jantung adalah pengaturan pola makan khusus terhadap penderita penyakit jantung, baik kuantitas jenis makanannya. Tujuan diet penyakit jantung. Tujuan diet pada orang yang memiliki penyakit jantung adalah 1. Memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. 2. Menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. 3. Mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip diet jantung. Yang pertama yaitu cukup energi, yang kedua yaitu protein sesuai kebutuhan, yang ketiga lemak masih boleh dikonsumsi tapi diperhatikan jenisnya, yang keempat vitamin dan mineral, yang kelima batasi garam, yang keenam serat yang cukup, yang ketujuh makanan lain yang harus dihindari. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pemberian diet jantung ya. Syarat pemberian diet jantung. Yang pertama adalah energi. Yang kedua, protein cukup yaitu 89 per kilogram ya. Nomor 3, lemak sedang yaitu 25-30% per hari. Nomor 4, kolesterol rendah. Nomor 5, vitamin dan mineral yang cukup. Nomor 6, garam atau rendah 2-39 gram per hari ya. Jika disertai hipertensi atau edema.
7. Serat yang cukup untuk menghindari konstipasi. 8. Cairan yang cukup 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan kadar cairan masing-masing ya. Nomor 9. Bentuk makanan yang diberikan dalam porsi kecil. Nomor 10. Beri makanan tambahan, baik itu parental maupun tambahan gizi seperti vitamin ataupun yang lainnya. Jenis-jenis diet jantung. 1. Diet jantung 1. 2. Diet jantung 2. 3. Diet jantung 3. 4. Diet jantung 4. Klasifikasi diet jantung. 1. Klasifikasi diet jantung 1. Diet jantung 1 diberikan pada pasien penyakit jantung seperti miocard infarct atau IM dan atau dekompensasi kordis berat. Diet dihasilkan 1,5 liter cairan per hari selama 1-2 hari. Pertama, bila pasien dapat menerimanya, diet ini sangat rendah energi dan semua zat gizi, sehingga sebaiknya hanya diberikan selama 1-3 hari. Diet jantung 2. Klasifikasi diet jantung 2 diberikan dalam bentuk makanan lunak atau saring. Diet diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 1 atau setelah fase akut dapat teratasi. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung dan rendah garam. Diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tianin. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari Dela, yaitu diet jantung yang ketiga. Diet jantung yang ketiga diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa. Diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau pada pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan diet jantung 3 rendah garam. Diet ini rendah energi dan kalsium, tetapi cukup zat gizi lain. Dan selanjutnya diet jantung 4. Diet jantung 4 diberikan dalam bentuk makanan biasa. Diet diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3 atau kepada pasien jantung dengan keadaan yang ringan. Jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung 4 rendah garam. Diet ini cukup energi dan zat gizi lain kecuali kalsium. Untuk selanjutnya yaitu jenis diet penyakit jantung. Jenis diet jantung ada 2, yaitu DAS dan diet Mediterania. Diet DAS dan Mediterania adalah diet dengan prinsip pengaturan asupan garam atau natrium serta asupan makanan yang bervariasi dan seimbang porsi, jenis zat gizinya. Ada 3 cara untuk mudah menerapkan kedua diet tersebut. Yang pertama, selalu menambahkan sayuran paling tidak dalam 2 kali makan besar. Yang kedua, selalu mengonsumsi buah pada setiap kali makan. Yang ketiga, pilih kacang-kacangan sebagai campuran salad atau sebagai makanan ringan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya, pastinya kalian berpikir bagaimana sih cara kita untuk melakukan pencegahan dari diet jantung ini, atau bagaimana sih cara kita melakukan pencegahan pada sistem gangguan kardiovaskuler, terutama pada gangguan jantung ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mencegah hal tersebut. Hal tersebut yang saya maksud adalah untuk mencegah gangguan sistem kardiovaskuler terutama pada jantung. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan diet jantung. Diet jantung ini yaitu kita mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Artinya di sini kita makan makanan yang tidak merusak organ dalam kita. Kan banyak makan makanan yang dapat merusak organ dalam kita. Seperti kita makan makanan cepat saji, itu termasuk salah satu makanan yang dapat merusak organ kita secara perlahan, walaupun tidak kita sekarang makan ya, nggak tentu sekarang kita terkena masalah dengan organ tubuh dalam kita, tapi
lambat laun jika kita terus mengonsumsinya nanti akan berpengaruh dengan organ-organ tubuh kita. Cara yang kedua ini yaitu kita mengontrol tekanan darah kita agar tetap normal. Yang ketiga, kita mengontrol tekanan gula darah kita agar tetap normal. Yang keempat, kita mengontrol kadar kolesterol kita agar tetap normal. Yang kelima, kita mengontrol berat badan kita agar tetap stabil atau normal. Yang keenam, kita lakukan aktivitas fisik yang cukup. Yang ketujuh, kita tidak merokok. Yang kedelapan, kita tidak melakukan minum-minuman keras. Yang kesembilan, lakukan pola tidur yang cukup yang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Yang ke-10, kita harus mengendalikan stres. Mengapa mengendalikan stres merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan penyakit kardiovaskuler terutama pada jantung? Karena jika kita mengendalikan stres, maka emosi kita akan terjaga dan begitulah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan gangguan sistem kardiovaskuler terutama pada gangguan jantung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.